Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Indah Pratiwi dari AK 19D dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 22. Yang pertama yaitu ada aktivitas penyerahan barang. Aktivitas penyerahan barang terbagi atas 3, yaitu yang pertama, bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar atau SPM untuk mekanisme membayar langsung atau LS. Yang kedua ada aktivitas impor, yang terbagi atas 2, yaitu Bank Devisa dan Direktur Jenderal BA dan Cukai. Aktivitas di industri tertentu, yang pertama ada badan usaha yang ditunjuk kepala atau KPPB untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kedua ada produsen atau importir BBM, gas, dan gulungan untuk penjualan komoditas tersebut. Yang ketiga ada industri atau eksportir yang ditunjuk kepala atau KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Aktivitas penyerahan barang 1,5% dari harga pembelian. Aktivitas import ada 2,5% dari nilai import bagi penggunaan angka pengenal import atau API. Yang kedua ada 0,5% bagi penggunaan API untuk import kedelai, gandum, dan tepung terigu. Yang ketiga ada 7,5% dari nilai import bagi penggunaan atau API. Yang keempat ada 7,5% juga dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Yang kelima ada nilai impor atau CIF ditambah biaya masuk dan pungutan lain. PPh 22 dipungut bendaharawan negara. Yang pertama, jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran di pajak muka. Yang kedua, PPN dan PPNBM tidak dicatat namun dipotongnya diminta untuk memperoleh restitusi pajak. PPh 22 atas impor terbagi atas 2. Yang pertama yaitu jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar muka. Yang kedua, untuk biaya masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. CF Pancala mengirimkan tagihan dan Pemprov Aceh atas pengadaan barang sebesar 222 juta termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pemungutan PPh 22 sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah 115 juta. Bagaimanakah CF Pancala melakukan jurnalnya? Jawabannya yaitu piutang dagang sebesar 170 juta. Pajak dibayar di muka PPh 22 sebesar 30 juta. Penjualan sebesar 200 juta. Harga pokok penjualan sebesar 115 juta. Persediaan sebesar 115 juta. Aktivitas di industri tertentu, yang pertama yaitu penjualan hasil produksi dalam negeri. Yang kedua 0,1% dari dasar pengenaan pajak atau PPN di industri kertas. Yang ketiga 0,25% dari DPP PPN di industri semen.
Yang keempat, 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif. Dan yang terakhir, 0,3% dari DPP PPN di industri baja. Aktivitas di industri tertentu terbagi atas 8. Yang pertama, penjualan BBM, gas, dan pelumas. Yang kedua, 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina. Yang ketiga, 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non-Pertamina. Yang keempat, 0,3% dari harga jual minyak tanah. Yang kelima, 0,3% dari harga jual gas. Yang keenam, 0,3% dari harga jual pelumas. Dan yang ketujuh, 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Barang sangat mewah, 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pihak pemungut yaitu mencatat penerimaan kas dan mengakui pajak dan mengakui utang pajak sebab harus disetor ke kas negara. Pihak yang dipungut yaitu mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar muka pada saat pembelian sebab kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan berlainan oleh Menkeu. Pengecualian tersebut antara lain kegiatan impor yaitu saat pembayaran bea masuk, kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor atau PIB. Kegiatan pembelian barang yaitu saat pembayaran. Pembelian hasil produksi yaitu saat penjualan. Penjualan hasil produksi atau pengolahan barang yaitu saat penerbitan delivery order. Import barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi atau PPh. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan PPN. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Impor kembali yang meliputi barang-barang yang impor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea dan Cukai. Pembayaran atas pengadaan barang bagi industri pemerintahan jika berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah, atau jika ditunjukkan pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM dan benda pos. Pembayaran untuk pembelian gabah dan beras oleh Perum Bulog, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditunjukkan untuk ekspor. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk impor barang dan penyerahan barang yang terhutang PPh. Emas batangan yang diproses untuk penghasilan perhiasan untuk impor. Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh 22 dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai dengan
tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.